Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam wa tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Ustadz, Ustadz doain masuk surga. Amin. Yang gak jawab salam Ustadz, Ustadz doain gak masuk neraka. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tadi saya dikasih tahu Ustadz Kasyif kalau ceramah di SMP IT Nurul Fajri gak usah lama-lama, sebentar aja. Kenapa? Karena siswa-siswinya udah soleha semua. Di sini mas saking solehanya belum azan udah sholat. Kalau sahabat Rasulullah ngaji sampai nangis, di sini baru pegang Quran udah nangis. Kenapa? Jadi nggak usah lama-lama. Yang saya hormati Ustadz Imam Asy-Syafi'i, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan saya hormati Ustadz Qasim Nur Sehat. Masya Allah. Dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak SMP IT Nurul Fajri. Tepuk tangan buat sekolah kita. Razik lulus dari SMP IT Al-Fajri, masuk SMA perguruan tinggi. Kalau nanti ditakdirkan Allah kuliah, mau kuliah di fakultas apa? Hah? Sini Razik, sini. Tepuk tangan dong buat Razik. Mari saya buka maskernya, Razik mau lihat wajah tampannya. Ya, ya. Mirip nggak sama Ustadz Kasyif? Mirip. Razik tinggalnya di mana, Razik? Di Maryland. Woi, tinggalnya di Amerika. Iya. Razik berapa bersaudara? 3. Oh, 3. Kamu anak berapa? 3. Oh, anakmu dari 3 bersaudara. Sama. Siapa di sini yang anak bungsu? Tahu nggak bungsu? Anak paling kecil. Kamu anak bungsu. Kamu berapa bersaudara? 4. Sama. Kita tos dari jauh. Anak bungsu dari 4 bersaudara. Siapa yang anak bungsu? Kamu anak bungsu dari berapa bersaudara? Waduh, ini mah enak nih, uang jajannya banyak. Kalau yang 4 kan bagi-baginya sedikit ini. Kamu 2 juga. Sehari dari jajan berapa sehari? Sehari dikasih uang jajan berapa? 5 sampai 10 ribu. Wah, hebat. Ditabung buat pergi haji. Siapa yang bungsu ini? Nah, ini ya kan yang ditanya sih. Kamu berapa bersaudara? 2. Siapa lagi nih? Anak bungsu dari berapa bersaudara? 2. Dari 2. Kamu anak berapa? Anak tunggal. Wah, sini jajannya lebih banyak lagi. Siapa yang anak bungsu? Kamu anak bungsu? Dari berapa bersaudara? 2. Jadi kalau yang tadi anak tunggal, anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung dan bungsu. Jadi awal ditanya anak sulung, tunjuk tangan. Anak bungsu? Tunjuk tangan. Nah, satu-satunya. Naik. Berapa bersaudara? Hah? 2 bersaudara. Tinggalnya di mana? Wah, tetanggaan dong sama Rosi. Jek, punya tetangga kan Jek? Tahu rumahnya di mana? Tahu rumahnya di mana? Tetangga? Oh, beda kelas. Magelang banjir nggak? Jalanannya mau diaspal belum? Udah. Siapa lagi anak bungsu? Gisel. Oh, alhamdulillah. Kamu anak berapa? Anak berapa? Anak bungsu tadi mana? Tadi anak bungsu di sana? Berapa bersaudara? 3. Kamu? Hah?
Anak tunggal. Wah, ada temannya tuh yang anak tunggal tuh. Kamu kenal gak teman kamu yang anak tunggal? Sini kenalan dulu sini. Sini yang anak tunggal bareng. Sini. Sama anak tunggal kenalan. Udah kenal belum namanya? Namanya siapa? Oke, ini namanya siapa? Tuh. Kamu tahu namanya dari tadi tulisan? Enggak. Kamu namanya siapa? Siva. Kenalan dulu. Ustadz kuwel-kuwel, Ustadz coret-coret pakai spidol laku nggak? Kan. Dan kamu mau nggak memperlakukan uang itu, uang kamu nih, kamu robek, mau nggak? Begitupun diri kita. Kita nggak mau dihina, kita nggak mau ditertawakan karena kekurangan kita. Maka jangan pernah mentertawakan orang lain dalam hal kekurangan kita. Dulu Ustaz punya teman, mohon maaf lahir batin, kecil orangnya. Ustaz segini nih, dia segini. Jadi ketika dia mau ke rumah Ustaz, dia ketok pintu. Pas Ustaz buka, Ustaz begini. Mana orangnya? Di bawah. Temannya Ustaz. Ketawa nggak kita dengan kondisi dia? Yang memberikan dia pendek, Allah atau siapa? Ketika engkau mentertawakan bahkan menghina orang yang diberikan kekurangan oleh Allah, berarti telah menghina penciptanya. Siapa yang menciptakan dia? Mau nggak? Berani nggak menghina Allah? Oh, ini Rozik bakal dapat nih kalau menjawab pertanyaan. Rozik, ya kira-kira kalau Ustadz Kasim ngajar di Nurul Fajri, setuju nggak? Setuju. Tepuk tangan yang setuju. Tepuk tangan yang setuju. Yang nggak setuju nggak apa-apa. Nggak mau lah. Ustadznya galak, Ustadznya ini nggak asyik, nggak apa-apa. Setuju. Mus, kenapa kamu setuju Ustadz Kasim ngajar di sini? Ya, asik aja. Asik aja. Oke, Pak Imam Syafi'i, insya Allah mulai besok saya akan ngajar di sini. Gaji saya 20 juta sebulan. Oke, Rozik, kamu hafal juz amma nggak? Hafal. Wah, tepuk tangan. Apresiasi sahabat kita. Jangan lupa kita tes. Kalau kamu bisa, kamu diberikan 100.000. Kalau kamu tidak bisa, kamu yang memberikan Ustadz 100.000. Setuju nggak? Deal? Deal? Fair dong, fair ya nggak? Ustadz kan kalau bisa ngasih 100. Kalau dia nggak bisa, Ustadz dapat apa? 100. Ya Pak, uang jajannya mana uang jajannya? Uang jajannya mana? Yang kasih nikmat sehat Allah Azza wa Jalla. Harus dijaga nikmat sehat. Kamu punya mobil, mobilnya mau nggak dipecahin kacanya? Apa yang kamu lakukan ketika kamu punya mobil? Dimandiin. Ustadz punya tetangga, setiap hari, setiap pagi kerjaannya mandiin tuh mobil. Lebih bersih mobil daripada orangnya. Setiap hari. Kenapa? Dia bersyukur dikasih nikmat mobil sama Allah Azza wa Jalla. Saya mau nanya, mana yang lebih mahal? Nikmat mobil apa nikmat sehat? Bisa nggak beli mobil kalau kita sakit-sakitan? Kita bisa beli mobil kalau kita bekerja. Kita bisa bekerja kalau kita sehat. Kita bisa sekolah nih karena kita sehat. Jaga nikmat sehat dari Allah. Gimana caranya? Ini nikmat dikasih titipan duit sama orang tua. Jangan belanja makanan yang bikin kamu berpenyakit. Contoh, cilok. Kamu tahu sambelnya? Itu sambel isi ulang, yang bisa diisi ulang 2.000 rupiah satu botol. Itu pewarna atau bukan? Pengawet apa bukan? Ini anaknya Ustadz nih, temannya Ustadz Mas Sugeng lagi terkapar. Gara-gara suka makan cilok. Jadi Ustadz mengingatkan kamu, anak-anak Nurul Fajri, anak-anak yang cerdas dan sehat. Allahu Akbar. Anak-anak Nurul Fajri, anak-anak yang gak gampang sakit. Setiap hari masuk sekolah belajar untuk menggapai kesuksesan di dia. Makanya nikmat uang jajan yang dikasih orang tua jangan dihambur-hamburkan membeli barang investasi yang masuk ke perut kamu yang bikin kamu penyakitan. Pengawet, pewarna, apalagi? Pemanis. Pemanis. Siapa di sini yang suka
manis-manis. Kamu nggak usah cari yang manis-manis karena yang manis sudah ada di depan kamu. Ya, oke, Rozik. Karena dia tadi bilang hafal juz amma, kita tadi udah deal 100.000. Kalau dia nggak bisa, Ustaz dapat 4.500. Bismillahirrahmanirrahim. Jik, kenapa gemeteran Jik? Inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, Ustaz tadinya pikir dia nggak bisa masukin kantong, ternyata dia bisa. Dan uang ini Ustaz mau nanya, semuanya bakal dapat. Tenang. Don't be afraid. Jangan takut. Because everyone, insyaAllah, who can answer my question get the gift. Oke, Rozik, uangnya kamu jajanin apa kamu kasih orang tua? Masih gua dirobekin gitu. Oke, Kak Ustadz mau nanya, kamu pernah nggak memberikan uang 100.000 ke ibu kamu? Pernah dapat dari mana Kak? Kirain ngojek payung. Dikasih terus. Kamu kasih orang tua kamu kasih kamu lagi. Iya. Oh, jadi dia ini dapat THR nih, uang lebaran. Dia menginvestasikan uangnya ke orang tua. Pada saat diinvestasikan mau minta lagi duitnya udah habis. Ini namanya investasi bodoh. Oke, Nasi. Kenapa? Kalau itu lagi orang tua lagi butuh duit, ntar kadang minjem uang terus ntar dibalikin. Wah, jadi gini, Ustadz pengen menanamkan ke Rozik sama kamu. Ketika kamu mendapatkan sesuatu, orang yang pertama kali berhak mendapatkan kebahagiaan siapa? Orang tua. Orang tua. Mah, tadi Rozik dengar ceramahnya Ustadz Kasyif, dapat uang 100.000, mamah yang akan menerima. Mamanya senang, mamanya bahagia. Nah, kamu jadi anak soleh ya nak. Lebih mahal duit 100.000 apa dapat doa orang tua? Duit 100.000 beli bakso 5 mangkok habis nggak? Habis. Tapi kalau dapat doa orang tua dan doanya dikabulkan Allah, sepanjang detik kamu dapat hadiah dari Allah. Sepanjang nafas kamu dapat hadiah dari Allah. Mau dapat hadiah dari Allah apa dapat hadiah dari manusia? Allah. Siapa yang mau dapat hadiah dari Allah? Siapa yang pengen dapat hadiah dari manusia? Dari manusia, oke, ada satu. Ada yang pengen dapat hadiah dari manusia. Kalau Ustadz pengen dapat hadiah dari Allah, kamu tadi pengen dapat hadiah dari manusia atau dari Allah? Ya Allah. Tadi salah. Oh, tadi salah dia. Dia telat. Ini mungkin Pentium dulu. Oke, Razik, lanjutin lagi ayat ini. Ya, kalau kamu nggak bisa sekarang, kamu udah punya duit 100.000. Tadi kamu nggak bisa tuh ngasih Ustadz Kasyif kalau salah 100.000. Kalau sekarang salah 100.000-nya buat Ustadz Kasyif. Setuju nggak?
Kalau benar ditambah atau gimana? Siap, kita tambah. Tepuk tangan buat Rozi. Kita tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mau main Roblox, mau main PKSD. PKSD tau nggak? Partai Keadilan Sejahtera. Apalagi main apa lagi? FF. Main apa lagi? PUBG. Kayak main apa lagi? Sambel guys. Sambel. Ambel. Kalau tahu main apa lagi? Hah? Apa? Subasuh. Panggilan Allah ke masjid buat laki-laki. Nah, perempuan sholatnya di rumah. Kenapa panggilan game lebih berharga, lebih berarti? Gimana? Jawab. Kalau itu ya, kalau Iya, dari zaman sekarang tuh ya kan orang tuh pada game. Jadi menurut saya ya orang tuh kayak lebih mentingin nggak sih? Oh, maksudnya orang lain. Dia. Tepuk tangan dong buat proses kita keren. Maksudnya dia orang lain. Kalau dia seandainya panggilan azan subuh, hayya 'alas shalah, kamu lebih memenuhi panggilan game apa panggilan Allah? Allah. Panggilan Allah lah. Jadi kalau manusia memberikan kamu 100.000 nih, datang ke rumah saya jam 7 pagi, datang, lari nih. Yang padahal ada urusan janji sama orang, oh mohon maaf saya nggak bisa datang ke rumah kamu, padahal udah janji sama orang. Nah, untuk ngejar yang nggak seberapa, Allah ngasih kita tangan, kaki, Allah ngasih kita ginjal, jantung, Allah yang menggerak, Allah memberikan kita apa lagi? Yang mahal, Allah kasih kita oksigen. Gratis apa bayar? Kamu tahu ketika COVID, Ustaz punya saudara kena COVID, paru-parunya dia sesek, harus membeli gas oksigen. Satu kali dia isep, satu oksigen 5 juta. Dan dia perlu 10 tabung setiap hari. 5 juta kali 10 berapa? 50 juta. Dia habis uang 300 juta untuk beli oksigen dari Allah cuma 3 hari. Allah ngasih kita berapa hari? Oksigen gratis. Berapa miliar, berapa triliun. Tapi ketika panggilan azan, hayya 'alas shalah, kamu tidak memenuhi panggilan Allah, lebih memenuhi panggilan game. Demi Allah, kamu bukan orang yang pandai bersyukur. Anak-anak Nurul Fajri gak begitu. Anak-anak Nurul Fajri anak-anak yang sukses, anak-anak yang pandai bersyukur. Panggilan azan, hayya 'alas shalah, gak ada hal lain yang lebih penting daripada memenuhi panggilan Allah. Setuju kan? Setuju. Yang setuju tunjuk tangan. Oke, tangan kamu ini coba dadain tangan. Tangan kamu ini disaksikan oleh malaikat. Malaikat kamu ada kanan kiri. Siapa malaikat kanan namanya? Malaikat kanan siapa namanya? Malaikat kiri namanya siapa? Hah?
Malaikat loh, ini nama malaikat saya nama malaikat. Jadi kalau ada yang namanya Atid, ya boleh diketawain, nama makhluk yang dimuliakan Allah. Raqib tugasnya apa? Mencatat. Walaupun Pak Guru, Bu Guru gak di rumah, tapi siapa yang terus mencatat pengawas? Raqib. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, gak pernah tidak disiplin. Disiplin profesional itu malaikat. Setiap saat dicatat. Walau lagi baik, lagi sholat dicatat. Lagi main game gak sholat dicatat sama Atid. Nanti dikumpulin. Pada hari kiamat dikumpulin. Mana catatannya yang lebih banyak? Kalau Atid yang lebih banyak, neraka. Raqib yang lebih banyak catatannya, surga neraka. Kamu mau jadi temannya Raqib apa temannya Atid? Udah tangan mana tangan tadi, lambaikan lagi. Ustadz kepengen komitmen saya, ngomong saya anak Nurul Fajri tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Tangannya langsung ke kanan lagi. Terus begini, catat ya Atid, catat ya Raqib. Oh, catat ya Raqib. Selesai. Ya, kita nggak butuh diawasi guru kita. Kenapa? Karena kita sudah ada yang ngawasi. Dan dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dia 24 jam. CCTV yang tidak akan pernah rusak. CCTV sekolah bisa rusak, tapi CCTV-nya malaikat tidak pernah rusak. Kamu datang ke Indomaret, tulisannya apa? Di dalam pengawasan CCTV, kamu mau mengambil silver coin, kamu masukin di kantong, berani gak? Berani gak? Kenapa gak berani? Ada yang ngawasin. Ada yang ngawasin. Subhanallah. Kalau ini perasaan yang kamu punya, muraqabatullah, merasa diawasi Allah, demi Allah, kamu akan jadi anak-anak sukses, anak-anak hebat. Oh, diawasi malaikat saya harus sholat. Oh, diawasi malaikat saya harus belajar keras. Kenapa? Orang tua saya nyekolahin saya tetesan darah, bahkan tetesan keringat, tetesan darah, agar kamu bisa sekolah. Di saat yang lainnya banyak yang tidak bersekolah. Kenapa? Nggak punya biaya, nggak bisa memberikan uang jajan. Maka oleh itu, kalau kamu pengen dapat doanya Allah Azza wa Jalla, diaminkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan semua permintaan kamu. Ustadz gimana nasihatin tadi? Bahagiakan hati kedua orang tua. Kalau ngomong sama orang tua, mikir dulu, kira-kira ucapan saya menyakiti atau membahagiakan. Ada nggak di sini yang pernah marah-marah sama orang tuanya? Gak apa-apa. Hari ini kita mau berubah jadi Superman. Benar, kita akan jadi manusia bukan biasa, manusia super. Gak mau kita jadi manusia biasa. Saya mau nanti, ya Allah, kalau saya sudah lulus dari Nurul Fajri, saya kuliah di UI, saya masuk pertambangan UI, Universitas Insya Allah, Universitas Indonesia. Saya masuk pertambangan. Nanti itu Freeport, yang orang-orang Amerika yang ngambilin harta negara saya akan ambil alih. Saya bikin perusahaan tambang, emasnya saya kelola, alat canggih saya bikin, saya ajukan ke negara dapat 70%, saya 30%. Wah. Begitu Nurul Fajri, anak Nurul Fajri itu mindsetnya bukan mindset biasa, tapi mindset yang luar biasa. Saya nanti akan jadi Menteri Kesehatan. Amin. Orang nggak usah pakai BPJS lagi. Cukup tunjukin KTP, dia sudah tersistem di sistem kesehatan saya. Sekarang kan susah, mau ke BPJS, ini kamu harus berpikir, dari sekarang kamu berpikir. Kamu tahu anak-anak etnis Tionghoa, Chinese yang ada di Indonesia, SMP sudah diajarin untuk jual susu kacang kedelai di pasar. Orang tuanya padahal kaya, orang tuanya mampu. SMP disuruh jual susu kacang kedelai. SMA dia sudah bikin branding merek susu kacang kedelai. Lulus kuliah punya pabrik yang mengelola merek itu. Allah, ya. Dan kita ngapain? Sibuk main game. Kita hanya jadi korban. Kita hanya jadi objek. Coba kamu ciptakan game sendiri. Makanya saya memberikan masukan buat sekolah ini kan nasihat buat anak-anak, nasihat buat guru-guru. Kalau bisa ada ilmu coding, ada materi ekstrakurikuler coding. Bukan hanya kamu menjadi penikmat game, tapi kamu yang bikin game. Siapa di sini yang mau jadi gamer, yang bikin gamenya? Tunjuk tangan.
Kan ini game, kamu download. Kuota kamu diambil tuh. Kan kamu install tuh download 14 MB, 20 MB. Ternyata itu ada hitungan dolarnya. Ada hitungan uangnya. Bahkan ada satu anak kecil lulusan SD di Cina, Ustaz baca, dia bisa menghasilkan 1 miliar rupiah per hari dari gara-gara dia bikin game, orang download game. Seneng game, nggak usah, kita nggak memusuhi orang yang membenci game. Tapi bagaimana game ini bisa menghasilkan uang buat kamu? Gimana caranya belajar cara bikin game? Ada ilmunya. Nama ilmunya CODING, coding. Ekstrakurikuler ini harus diberikan sekolah. Karena kita nggak bisa melawan arus. Kita sudah terbawa arus yang begitu dahsyat. Yang namanya handphone, betul nggak? Bisa nggak hidup tanpa handphone? Yakin, wah gua nih hebat. Gua nih hebat. Ustaz suruh dia berdiri nih, kelamaan. Capek nggak? Lanjutin ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Wa idza al-kawakibu tatarat. Wa idza al-bihar. Wa idza al-bihar tirat. Wa idza alimat nafsun qaddamat wa akhirat. Aurelia, kamu sudah balik? Sudah haid? Nah, siapapun wanita yang sudah haid, dia nggak boleh menyentuh laki-laki yang bukan mahram. Kata Nabi Muhammad, ini laki-laki nih. Kata Nabi Muhammad, saya lebih baik ditusuk duri. Siapa yang mau ditusuk duri? Tapi Nabi lebih memilih nusuk durinya, kepalanya ditusuk duri, daripada memegang perempuan yang bukan mahram. Siapa itu mahram? Siapa itu mahram? Orang yang haram kamu nikahi. Seperti siapa? Ibu, kakak, ya itu mahram, kamu boleh megang. Ibu boleh nggak megang? Kakak perempuan boleh nggak salaman? Itu boleh, itu mahram. Tapi nggak boleh menyentuh yang bukan mahram. Siapa? Teman. Ini bukan mahram. Ya, nanti ilmu mahram ini nih harus diajarin. Ya, ada 21 mahram kita di Quran. Nanti saya Ustadz kalau dikasih kesempatan lagi pengen masuk ke kelas-kelas kamu, Ustadz mau ngajarin tentang mahram. Ya, jadi nggak boleh salaman. Aurelia karena sudah haid wajib hukumnya memakai aurat, menutup aurat kecuali yang terlihat wajah dan tangan. Di sini pakai jilbab nggak kalau di rumah? Wah, tepuk tangan buat Nurul Fajri. Ada yang nggak pakai? Nggak apa-apa, masih belajar ya. Saya belajar. Jadi Aurelia nggak boleh bersentuhan dengan saya. Kita salaman dari jauh terus. Silakan Aurelia. Yo, nggak bilang terima kasih. Doain dulu dong, Ustaz kasih beri doain. Kalau kamu dapat rezeki dari siapapun, jangan pernah pelit, doain orang yang berbuat kebaikan. Coba mau doain apa? Semoga Ustaz makin sukses. Wah, amin. Tepuk tangan dong. Semoga doanya keren. Terus. Usahanya lancar. Wah, amin. Terus. Jualan bakwannya gitu. Ya kan, boleh. Terima kasih. Oke, Ustadz pikir ini sebentar lagi mau zuhur. Ustadz juga senang ketemu kamu. Tadi nasihat Ustadz, jangan pernah merendahkan orang lain. Ingat ya, jangan pernah mentertawakan kekurangan orang lain. Kalau mau sukses jadi anak Nurul Fajri, yang kedua apa? Selalu bahagiakan hati orang tua. Apapun yang kamu dapat, berikan tanpa kamu berharap orang tua ngasih apapun. Kenapa? Karena ketika ibu kita melahirkan kita, ibu kita ternyata bernafas lahir kita. Ternyata nafas itu bisa jadi nafas terakhir ibu kita. Nyawa ketika melahirkan kita. Jadi kalau kita ngasih ibu kita 100.000 nggak ada artinya, 1 triliun nggak ada artinya. Kenapa? Dia telah memberikan nyawanya buat kita, ibu ayah kita. Dan kalau bicara sama orang tua, bicara dengan penuh adab dan akhlak. Jangan mikir dulu apa yang mau keluar dari mulut kita. Kalau ngomong sama orang tua, dipikirin dulu, ini menyakiti hati atau membahagiakan. Kemudian yang terakhir Ustadz minta, jangan pernah egois.
Kalau ada teman kamu susah, kamu dapat uang jajan 5.000, lihat teman kamu nggak dapat jajan, bagi 2 5.000. Setuju nggak ya? Punya jajan 10.000, teman nggak ada uang jajan, bagi 2 5.000. Siapa yang bisa melakukan tadi nasihat-nasihat Ustaz? Ustaz yakin jadi anak Nurul Fajri yang sukses. Siapa yang mau jadi sukses? Amin. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Ustaz punya rumah di Jepara Putih, Jakarta Pusat. Yang mau mampir boleh catat nomor handphone Ustaz. 081517168571. Kalau nggak ketemu di Jakarta, Ustaz berdoa dan berharap kepada Allah kita ketemu lagi di Mekah. Amin. Yang aminnya kencang berangkat duluan. Yang tidak mengucapin amin nganterin saja di bandara. Kalau nggak ketemu di Mekah, mudah-mudahan kita semua ketemu di Madinah. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, di Madinah kita tidak berjumpa, kita akan bersua di surga. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.